Mohon perhatian, kegiatan hari ini akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMK Bakti Persada Patebuan Kendal, Bapak Nursio SPD MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMK Bakti Persada Patebuan Kendal. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan aksi nyata membangun budaya positif di SMK Bakti Persada Patebuan Kendal oleh CDP Angkatan 8 Kabupaten Kendal, Ibu Rahma Maulida MPD. Bapak Ibu yang saya hormati, susunan acara aksi nyata membangun budaya positif di SMK Bakti Persada Patebuan Kendal. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan kepala sekolah, yang kelima acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Mari kegiatan aksi nyata membangun budaya positif di SMK Bakti Persada Patebuan Kendal kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Yang terhormat Bapak adalah membangun budaya positif. Kenapa kita akan membangun budaya positif? Karena untuk menuntun anak supaya anak itu mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya ketika mereka belajar di lingkungan sekolah. Karena tugas Bapak Ibu guru di sini nanti adalah menuntun murid-murid kita menjadi siswa-siswi atau murid-murid yang merasa nyaman, aman, dan bahagia ketika kita belajar, ketika mereka belajar. Nah, membangun budaya positif ini saya perkenalkan dulu pendamping saya selama pendidikan guru penggerak. Ada ibu fasilitator dan bapak pengajar praktik yang mendampingi saya selama 6 bulan dalam kegiatan ini, dan tidak terasa ternyata ini sudah 2 bulan lebih berjalan. 4 bulan lagi nanti selesai. Dan semoga apa yang saya programkan atau yang saya rencanakan bisa kita laksanakan bersama-sama, karena kegiatan ini akan berjalan secara dilakukan secara bersama-sama di SMK Bakti Persada dengan dukungan tentunya dukungan dari Bapak Kepala Sekolah ya, terus kemudian diikuti oleh Bapak Ibu guru atau warga sekolah di SMK Bakti Persada Patebon. Dan tak lupa juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada SMK Bakti Persada Patebon atas izin dari Bapak Kepala Sekolah saya bisa mengikuti program pendidikan guru penggerak, dan dukungan dari Bapak Ibu guru semua sebagai rekan saya di SMK Bakti Persada Patebon. Nah, di sini ada beberapa konsep inti yang ingin saya sampaikan terkait dengan membangun budaya positif. Ada disiplin positif, kemudian nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, teori kontrol, dan segitiga restitusi. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu, nanti kita cek satu-satu dari konsep inti ini mana yang sudah kita terapkan dengan baik, mana yang perlu kita perbaiki agar SMK Bakti Persada Patebon ini menjadi sekolah yang lebih baik dan lebih baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita lakukan kegiatan pemantik dulu. Karena intinya di sini, ketika Bapak Ibu mampu menyimpulkan di sini, nanti panjenengan akan mudah mengelola kelasnya. Kita harus melakukan perubahan paradigma di sini. Nah, kegiatan pemantiknya adalah di sini kan duduknya berdua, berpasangan. Berarti Pak Aji dengan Pak Bagas nanti. Yang satu berperan sebagai A, yang satu berperan sebagai B. A tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan. Dikepalkan tangannya, anggap
bapak ibu itu memiliki barang atau sesuatu yang sangat berharga, genggam erat. Ya, si A nanti genggam kepalan tangannya. Gitu. Terus kemudian yang B itu berupaya membuka kepalan tangan ini dengan berbagai cara, merayu, menghardik, bahkan diiming-imingi mau dikasih hadiah, dikasih uang. Nah, coba selama 30 menit panjenengan dengan teman sebangkunya, yang satu tangannya dikepalkan, yang satu berusaha membuka. Coba. Coba dikepalkan yang satu, oke. Ya. 30 menit saja. Coba. Yang satu gini, misalkan Bu Leli kepalkan, Bu Widi berusaha membuka. Nah, silakan dikepalkan, Pak Sidik dikepalkan, Pak Septian yang berusaha membuka. Oke. Silakan, boleh menghardik, boleh ngiming-ngiming hadiah, boleh menggoda dan seterusnya, monggo. Oke. Ini Bu Delin dan Bu Dian yang mengepal siapa ini? Bu Delin yang merayu. Nah, kepalan tangannya berhasil terbuka mboten Ibu? Belum. Oh, belum masuk. Belum masuk. Oke. Bu Erlin dan Bu Lela. Yang mengepal siapa? Bu Erlin. Yang membuka Bu Lela. Terbuka apa tidak? Terbuka. Bu Intan yang belum. Terbuka. Oh, diintimidasi. Kalau Pak Anton dan Pak C gimana? Tidak bisa. Oke. Nah, kurang rayuan. Oke. Sekarang begini. Yang tangannya tetap mengepal, tangannya yang tetap mengepal. Siapa yang mengizinkan tangan kita tetap mengepal? Diri sendiri. Oke. Terus kemudian yang tangannya tadi terbuka. Iya, maksudnya. Yang tangannya tadi terbuka, siapa yang mengizinkan membuka kepalan tangan itu? Diri sendiri. Oke, betul. Ya, jadi Bapak Ibu di sini, ini inti yang ingin kita pelajari Bapak Ibu. Kalau kita bisa menerapkan ini di dalam kelas kita, nanti akan sangat-sangat penak sekali kita di kelas menghadapi anak-anak yang unik-unik. Ya. Kita anggap anak-anak itu unik karena lahir dengan keunikannya. Dan lahir itu tidak seperti kertas kosong tetapi ada garis samar-samar. Nah, tugas kita itu yang menebalkan garis-garis itu. Nah, artinya apa? Tadi ada yang mengizinkan membuka kepalanya karena tergoda rayuan. Terus kemudian ada yang tidak terbuka kepalanya. Yang mengizinkan membuka dan menutup kepalan tangan kita adalah diri kita sendiri. Artinya yang menentukan, yang memutuskan adalah diri kita. Lingkungan itu hanya sebuah ilusi Bapak Ibu. Nah, begini. Ini saya dapatkan selama proses pendidikan guru penggerak. Ya, saya itu rumangsane wis apik dadi guru. Saya merasa begitu. Saya bisa mengontrol murid-murid saya. Ternyata itu hanya sebuah ilusi saja. Nah, sampun Bapak, kepalanya dilepas. Sampun. Berarti Pak Sidik berhasil
tidak mengizinkan Pak Septian membuka kepalan tangannya karena Pak Sidik tidak mengizinkan. Ya, biar bagaimanapun kalau Pak Sidik tidak mengizinkan ya tidak akan terbuka kepalanya. Kalau Bu Erlin kepalanya terbuka karena Bu Erlin mengizinkan supaya kepalan tangan saya itu terbuka. Kalau Bu Erlin bersikukuh tidak mau membuka pasti tidak akan terbuka. Begitu. Nah, selama ini kita itu ada miskonsepsi teori kontrol. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya pikir sudah menjadi guru yang hebat bisa ngontrol anak didik kita. Ternyata itu hanya sebuah ilusi. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Ya, kadang kita meminta anak jangan datang terlambat ke sekolah. Kadang anak masih ada yang terlambat, ada yang sudah tepat waktu datangnya. Nah, itu anak melakukan hal tersebut itu karena ada alasan, ada motivasi. Ya, saya mau datang tepat waktu atau saya tidak datang tepat waktu, begitu. Kita pikir kita sudah mampu mengontrol anak ketika anak bisa datang tepat waktu. Karena memang anak itu sudah mengizinkan dirinya, aku tidak ingin datang terlambat. Ya, jadi ingin menghargai diri sendiri. Ya, dengan tidak datang terlambat itu kan kita menghargai diri kita sendiri dan meyakini jika saya tidak terlambat, saya tidak merugikan siapapun, begitu. Ya, jadi ada nilai-nilai keyakinan di dalam diri murid-murid kita dan murid-murid kita mengizinkan. Ya, mengizinkan. Makanya dia, aku nggak mau datang terlambat, begitu. Kalau anak-anak yang masih datang terlambat, karena dia belum mengizinkan dirinya untuk datang tepat waktu. Ya, biar kita ngomong setiap hari, kalau anak kita belum mau mengizinkan dirinya sendiri, ya maka masih datang terlambat. Ya, mungkin ada beberapa kasus yang seperti itu. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, jadi penguatan positif yang kita berikan itu ketika anak berhasil merebah, ya. Awalnya saya berpikir dengan memberikan penguatan positif, dengan memberikan semacam reward dan sebagainya, itu bisa merubah anak-anak kita. Namun ternyata itu ya ilusi juga, ya. Karena anak kadang memang mau melakukan karena menurut mereka yang mereka yakini itu sudah benar, gitu. Ya. Jadi ternyata selama ini kita memberikan penguatan positif itu tidak selamanya juga betul. Makanya bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi yang ada di dalam diri anak-anak. Seperti halnya tadi genggaman tangan itu, panjenengan mengizinkan atau tidak, kan begitu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi misalkan membuat anak-anak merasa bersalah. Kalau kamu seperti ini nanti Bu Rahma ditegur sama Bapak Kepala Sekolah misalkan, kan membuat murid kita merasa bersalah itu, ya kan? Kalau anak mau mengikuti kita berarti mereka memang mau mengizinkan dirinya bahwa yang dia lakukan itu belum benar, gitu ya. Jadi ini tugas-tugas kita berat Bapak Ibu, tapi kalau kita lakukan bersama-sama, insya Allah nanti bisa berjalan di SMK Bakti Pusada Paterpun. Yang terakhir di sini, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ya, memang ini hampir kita memaksa anak berangkat pagi, makan di jam sekian, tidur di jam sekian, ya. Itu kalau anak-anak masih tidak mau, ya sudah, memang kita tunggu sampai dia siap. Cuman tetap harus kita laksanakan sebagai kegiatan pembiasaan, ya, supaya nanti lama-lama dia akan melakukannya dengan pembiasaan. Karena memang tindakan
atau perilaku anak-anak itu memiliki 3 motivasi, ya. Jadi mereka punya motivasi untuk apa? Nah, nanti kita bahas di motivasi perilaku yang mempengaruhi sikap anak-anak kita. Kemudian berikutnya merubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah, ini yang selama ini kita lakukan, ya, bahwa kebutuhan kita itu sama. Ya, memang kebutuhan kita sama, namun waktu pemenuhannya itu berbeda. Makanya realitas bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Kadang anak ada yang sedang butuh diperhatikan, caper ya kalau di kelas ya, berarti ingin diperhatikan, ingin kasih sayang, wajar itu. Ada anak yang di kelas itu pengen bebas, ya, ada kan yang seperti itu, nggih? Ya, terus kemudian ada anak yang ingin menonjol di kelas, ada juga ingin selalu mendapatkan reward dari gurunya, ya, sanjungan dan sebagainya, ingin selalu nampak hebat, ya. Itu juga ternyata kebutuhan anak-anak kita itu berbeda, Bapak Ibu, ya. Kita sebagai pendidik harus mengetahui saat ini anak tersebut sedang membutuhkan memenuhi kebutuhan yang mana. Kalau pengen diperhatikan, yang caper, ya kita dalami, ya, kita dalami. Pengen diperhatikan berarti harus kita panggil, kamu kok seperti ini, kenapa? Nanti masalah-masalah anak itu bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi, ya. Jadi kita harus menstabilkan kondisi anak dulu, ya. Kemudian nanti mengkonfirmasi bahwa tindakan mereka itu kurang benar, terus nanti kita meyakinkan dengan nilai-nilai yang mereka yakini, gitu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Di sini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, Bapak Ibu. Oke. Terus kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, memang kita lahir, anak-anak kita lahir, kita itu terlahir dengan keunikannya masing-masing. Keunikan masing-masing dengan kebutuhan yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda, terus kemudian keunikan yang berbeda. Orang lain, kita berpendapat bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya tidak, ya. Tadi kan orang lain tidak bisa mengontrol kita. Yang bisa mengontrol ya diri kita sendiri. Ya, kita mau seperti apa. Itu yang paling penting, kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Terus kemudian orang lain bisa mengontrol kita. Tidak, yang bisa mengontrol ya kita. Ya, gitu. Seperti halnya tadi. Oke, terus kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi menemukan solusi dari masalah-masalah kita, masalah-masalah murid-murid kita dengan penyelesaian segitiga restitusi nanti di akhir. Nanti ada contoh penerapan segitiga restitusinya. Nah, model berpikir menang kalah, ya, model berpikirnya ya kita menang-menang, gitu. Berikutnya disiplin positif. Nah, ketika ada disiplin positif, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Disiplin itu yang seperti apa? Disiplin, kalau mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Disiplin apa? Tepat waktu, ya. Terus apa lagi? Sesuai aturan, tertib, terikat aturan berarti nggih Pak nggih. Oh iya. Disiplin itu berarti tepat waktu, tertib, sesuai dengan aturan, itu disiplin. Terus nek tidak mematuhi ada hukumannya, ada sanksi, nggih ra. Niku disiplin yang ada di benak kita. Jadi disiplin di sini itu adalah bagaimana kita mengontrol diri kita, Bapak Ibu. Mengontrol diri kita untuk datang tepat waktu, tadi kata Bu Wiwi, ya. Mengontrol diri untuk mematuhi peraturan yang ada di sekolah atau nilai-nilai yang mereka yakini.
Karena saya yakin anak-anak kita pasti memahami nilai-nilai yang sudah mereka yakini, pasti mereka memilikinya. Dan nanti coba kita terapkan di kelas panjenengan. Ya, kalau mereka sudah membuat keyakinan kelas, nanti anak-anak kita kembalikan lagi ke jalurnya. Ibaratnya keyakinan kelas itu seperti rel. Ketika ada anak yang belok, nanti kita luruskan ke relnya kembali, begitu. Ya. Disiplin positif adalah unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang dicita-citakan di sekolah. Karena itu tadi, bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri. Ya, itu kan yang paling sulit, ya. Kalau dirinya tidak mengizinkan untuk disiplin, ya tidak selaras kan begitu, ya. Terus kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi internal pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri. Ya. Terus kemudian menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai apa sih yang mereka percaya? Kita sudah ada jalurnya, Bapak Ibu. Bahwa muara dari pendidikan yang ada di negara kita kan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Itu adalah nilai-nilai universal yang harus kita terapkan juga di dalam kelas. Sangat luar biasa sekali, ya, bagus sekali. Sudah ada tuntunannya, ya, sudah ada tuntunannya supaya murid-murid kita mencerminkan profil pelajar Pancasila. Tidak usah jauh-jauh. Setiap organisasi pasti memiliki nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal yang mereka yakini, gitu. Nah, ketika disiplin positif ini sudah tertanam di dalam diri peserta didik atau di dalam murid-murid kita, di sini murid akan memiliki motivasi internal dan mereka tidak penghargaan. Ya, tidak mengharapkan penghargaan atau tidak akan terpengaruh akan hukuman. Ya, kadang kan anak bertindak ben entuk hadiah dari bapak ibu guru. Ya, aku masuk KB sak kelas biar ditraktir sama wali kelasnya, misalkan begitu, ya. Ya, memang saya pernah menjanjikan begitu sama anak-anak saya dulu. Nek sampean bisa mengerjakan dengan baik, ya, nanti Bu Rahma traktir, ya. Pernah itu saya lakukan, ya. Dan anak patuh sekali waktu itu. Tapi begitu saya tidak memberikan penghargaan, yo balik meneh. Nggih napa nggih? Iya kan? Itulah itu realita yang ada saat ini. Ternyata tak selamanya memberikan penghargaan itu baik, ya. Justru malah menurunkan kreativitas anak dalam jangka panjang ini. Ya, kalau dalam jangka pendek, oke, berjalan itu. Ya, terbukti saya pernah melakukan. Nah, ini bisa mengerjakan dengan baik, tidak ada yang keliru. Ketika praktek komputer akuntansi, nanti tak traktir ya. Iya Bu, sak kelas ya Bu, iya siap. Satu kelas saya traktir. Waktu itu ya saya traktirnya tidak banyak, paling es teh gitu ya. Nah, itu anak sudah senang, berhasil semua, senang anak. Tapi begitu tidak ada janji-janji manis seperti itu, dia lagi, ngusik gitu. Terus kemudian hukuman juga kita berpikir bisa mendisiplinkan anak. Ternyata tidak. Ya, anak akan mengulanginya lagi. Wingi telat kita meneh. Ya. Terus ada juga anak yang izinnya ke kamar mandi ternyata ke kantin. Sudah dihukum, ya besok masih begitu lagi. Ya. Nah, ternyata yang terpenting adalah bagaimana kita menumbuhkan motivasi di dalam diri anak itu. Ya. Kelihatannya gampang kok gampang ini Bapak Ibu. Ya memang harus dilaksanakan secara konsisten, kontinu,
ya. Dan bersama-sama, tidak hanya lembaga sekolah saja yang bertanggung jawab, karena kita harus berkolaborasi dengan orang tua, berkolaborasi dengan lingkungan mereka. Nah, itulah yang tantangan kita. Ya, tapi kalau kita berhasil membuat anak itu memiliki motivasi internal, tentu proses belajarnya sangat menyenangkan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, yaitu menuju profil pelajar Pancasila, di mana di sini kita harus menghormati, menghargai, berkolaborasi, mengajak anak berpikir kritis, bernalar kritis, menjadikan anak-anak kita mandiri, kreatif. Ini adalah nilai-nilai yang kita capai, yang ingin kita capai. Jadi ketika penerapan disiplin positif itu berjalan dengan baik dan mampu menerapkan ini, nanti kegiatan pembelajaran itu akan sangat menarik, ya. Dan bahkan ini juga sudah difasilitasi dengan kegiatan Project P5. Ya, di mana Project P5 itu memang tidak harus pentas karya saja, tidak harus, tapi kalau ada pentas karya, gelar karya itu sangat baik, ya. Baik juga kita memamerkan produk dari masing-masing jurusan, bisa itu, ya, itu nanti masuk di Project P5. Nah, motivasi perilaku manusia, kira-kira apa saja yang melatar belakangi setiap kegiatan atau tindakan panjenengan? Apa sih yang melatar belakangi setiap tindakan panjenengan? Misalkan Pak Sidik, kalau berangkat pagi, ya, sebelum jam 7, apa yang melatar belakangi Pak Sidik? Ya, pasti punya alasan, tanggung jawab. Luar biasa, berarti luar biasa, tanggung jawab, betul, ya kan? Pasti Pak Sidik punya alasan kenapa Pak Sidik sampai sekolah itu jam 6.45 misalkan, ya, karena sebagai bentuk tanggung jawab, betul. Terus kemudian anak-anak kita, ada yang datang tepat waktu, ada yang tidak datang tepat waktu. Kalau yang datang tepat waktu, kira-kira apa yang memotivasi mereka? Tidak dihukum, kata Bintang. Betul, aku nih telat mesti kon lari lapangan, push up. Jadi dia menghindari hukuman. Betul, itu salah satunya itu. Mangkate gak sih ben ora dihukum. Itu sangat benar, biar tidak dihukum. Jadi menghindari ketidaknyamanan, ya. Terus kemudian apalagi kira-kira Bapak Ibu? Malu tidak disiplin. Wah, ini luar biasa ini, malu tidak disiplin itu berarti ya motivasi internalnya sudah muncul itu. Ya, betul. Motivasi internalnya muncul. Saya tidak malu untuk tidak datang malu untuk datang terlambat, ya, betul. Ada yang sebagai bentuk tanggung jawab, maka motivasi internal sudah ada. Anak-anak malu datang terlambat, itu motivasi internalnya juga sudah ada. Tapi ada juga anak tadi ya, yang datang terlambat itu karena menghindari sebuah hukuman. Berarti kalau yang menghindari hukuman itu adalah faktor-faktor yang eksternal. Nah, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia, perilaku kita dan murid-murid kita tentunya, ya. Mungkin salah satunya begitu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul. Ben tak dihukum, ngumpul ke tugas tepat waktu, ben tak dihukum. Ya, ada yang seperti itu, ada yang kita harus mengumpulkan tepat waktu karena ini sudah tugas kita. Nah, itu berarti sudah motivasi internalnya sudah ada. Nah, terus kemudian yang kedua,
untuk mendapatkan imbalan. Nah ini kembali lagi ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dari gurunya ya. Jadi kadang ya kita sebagai guru pengen memberikan penghargaan kepada murid-murid kita. Nah, tetapi ketika itu dilaksanakan secara kontinu dan terus menerus, nanti anak akan menjadi ketergantungan sampai pada puncaknya itu adalah mereka menjadi turun kreativitasnya. Orang-orang imbalan nih, orang yang dikerjakan ya, orang tuntutan reno-reno, kita nggak usah kerjakan aja gitu ya. Ini adalah faktor-faktor eksternal. Yang terakhir ini tadi, yang ketiga itu yang bagus ya, dalam bentuk tanggung jawab untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Karena tadi malu datang terlambat kan berarti menjadi orang yang mereka inginkan supaya tidak menghargai diri sendiri. Ya, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai keyakinan yang sudah mereka yakini atau mereka sepakati. Dari ketiga ini, yang dua di atas ini adalah faktor-faktor eksternal, masih terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Nah, yang terakhir ini ya, yang sudah datang tepat waktu, mengerjakan tugas dikumpulkan tepat waktu tanpa harus diopyak-opyak, terus kemudian apalagi Bapak Ibu yang sudah dilakukan anak-anak ya. Poinnya memang ada dua itu, masuk kelas tepat waktu, yang mengumpulkan tugasnya tepat waktu tanpa dioyak-oyak ya, karena tugas kita juga banyak ya. Terus kemudian tugas anak-anak hanya belajar itu tadi. Ini faktor eksternalnya ya. Nah, sekarang setuju tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Yang tidak setuju? Ada? Sanksi. Setuju tidak? Ayo, dari sini. Setuju tidak Pak Wendy dan teman-teman? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Barisnya Pak Nur. Setuju. Oke. Barisnya Pak Bagas. Setuju. Barisnya Pak sama setuju. Luar biasa. Hukuman dapat mendisiplinkan anak itu setuju kata Bapak Ibu. Nanti kita buktikan ya. Terus memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju juga? Setuju. Oke, siap ya. Berarti dari dua pertanyaan itu bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak, terus kemudian penghargaan itu memberikan meningkatkan motivasi belajar, itu setuju nggih? Oke. Nah, kita cek dulu ini. Hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 5 kali karena terlambat datang sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 5 kali karena datang terlambat sekolah. Konsekuensi. Oke, ada yang hukuman? Loh, berarti nomor 1 setuju konsekuensi. Oke, kita kunci jawabannya. Ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi nih? Kira olahraga ini? Oh, tidak pernah. Berarti ini bukan hukuman. Berarti konsekuensi. Ya, oke. Saya dulu pernah sama guru olahraga saya dikasih waktu 2 menit ganti baju. Harus sampai lapangan berarti 2 menit. Kalau lebih dari 2 menit, misalkan telat 1 menit gitu ya, berarti saya ke lapangannya 3 menit gitu ya. Kan telat 1 menit. Suruh lari lapangan 1 kali. Telatnya 2 menit 2 kali. Ya,
3 menit ya 3 kali. Nah, itu ya, nah ada perjanjian atau tidak, betul ya. Nah, oke. Kemudian yang ketiga, murid diminta menanggalkan sepatunya seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi ini? Konsekuensi? Hukuman? Konsekuensi. Oke, Pak Awi mengatakan konsekuensi ini. Ya, salah ya nganggo sepatu ireng ya tak konyopot kan gitu ya. Oke, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi ini? Konsekuensi. Oke. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, sekolah punya yang namanya peraturan. Nggih, peraturan itu kudu ora kena ora dipatuhi oleh anak-anak, kan begitu. Nah, kalau anak-anak melanggar, pasti akan kena sanksinya, begitu. Ya, kalau konsekuensi, ya, jadi di sekolah ada aturan, terus di kelas pasti kan ada yang namanya kesepakatan kelas masing-masing. Sifatnya tidak tertulis ya, tetapi itu dilaksanakan bersama-sama, dibuat bersama, kemudian dilaksanakan dan dipatuhi bersama. Nah, nanti nilai-nilai kesepakatan di kelas itu ketika sudah disepakati dan diyakini bersama-sama, ketika tidak dilaksanakan itu akan mendapatkan sanksi juga. Nah, jadi kalau hukuman itu memang mengikat peraturan yang dibuat oleh sekolah. Ya. Jadi kalau anak datang terlambat diminta untuk lari, itu namanya hukuman. Karena memang peraturan sekolah masuk jam 7 gitu. Ya. Terus kemudian peraturan di sekolah juga menggunakan sepatu warna hitam. Itu juga peraturan sekolah gitu. Ya. Sementara untuk yang nomor 2 itu kan sebuah konsekuensi dari kesepakatan di pelajaran-pelajaran tertentu, di kelas-kelas tertentu. Ya, boleh kok panjenengan semua membuat kesepakatan dengan anak-anak. Ya, seperti halnya kemarin saya terapkan di kelas saya itu di pelajaran komputer akuntansi. Nah, apa sih aturannya kalau kita belajar di lab komputer akuntansi, lab komputer gitu? Tidak boleh makan dan minum, Bu. Kenapa? Nanti nek tumpah nyetrumi, Bu. Nah, berarti mereka memperhatikan keselamatannya gitu. Sadar mereka. Nah, karena sebelumnya saya selalu ngomongi jangan makan di kelas. Kok dibaleni nyolong-nyolong gitu, ya kan? Ketika saya ajak diskusi seperti itu, mereka berpikir, oh iya deh, nek saya makan di kelas, di lab, tumpah, nyetrumi, alat yang dipakai untuk praktek jadi rusak, tidak bisa belajar gitu. Ya terus sesuk meh dibaleni pondak, ndak Bu, nanti makannya di luar ya, saya begitu. Ya, itu salah satunya. Kemarin saya ajak membuat kesepakatan seperti itu di kelas saya, terutama penggunaan lab ya. Itu salah satunya. Terus kemudian menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Ya, ini juga konsekuensi karena sudah mengganggu kebebasan orang lain. Ya kan, dicoret-coret kan berarti kan orang lain harus membuat lagi kalau tidak dituliskan kembali kan gitu. Nah, itulah hukuman dan konsekuensi. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu menyakitkan, ya kan, membekas ya ke anak-anak. Ya, tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena adanya kesepakatan tadi, gitu. Kemudian
membuat anak sakit fisik atau hati untuk jangka waktu yang lama. Ya, kadang ini juga kita lalai. Saya mungkin juga seperti itu. Jadi kita mulai merubahnya sedikit demi sedikit. Ya, konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Ya, kalau jangka panjang kan berarti teringat sepanjang masa. Iya betul. Terus kemudian anak membenci kedisiplinan, ya, karena kayak dipaksa mau, ya. Tapi kalau kita punya kesepakatan kelas, kita ingatkan kembali saja. Nanti kalau lama-lama kita ingatkan kan dia akan malu sendiri. Kok dibalen-baleni kak terus gitu ya. Jangan kata suami saya itu gini, jangan seperti keledai. Artinya jatuh di lubang yang sama kan gitu. Ya. Mendorong anak yang menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya. Konsep diri yang buruk, kalau konsep diri sudah buruk nanti anak akan sulit untuk distabilkan. Ya. Nah, konsep diri yang baik, terus kemudian yang berikutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi anak masih bohong-bohong karena nanti nek jujur dihukum kan gitu. Maka dia akan berbelit-belit memberikan informasi. Ya. Kalau kita menerapkan konsekuensi berarti anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ya, kalau konsekuensi berarti kehilangan hak, dibuat tidak nyaman saja, diasingkan untuk sementara. Ya, tidak jangka panjang, jangka pendek saja. Nah, itu mengapa kita perlu membuat yang namanya kesepakatan kelas supaya anak-anak juga libatkan anak-anak. Libatkan saja. Pasti mereka juga ingin, aku tuh pengen di kelas bebas. Pasti. Kita berikan pengertian, bebas itu seperti apa? Ya, bebas yang seperti apa yang kalian mau? Ya, pasti ini ditakoni gitu. Pengennya seperti apa nak? Bebas bu. Ya bebas yang kayak apa? Ya nanti kita bahas ya. Nah, keyakinan kelas ini, keyakinan kelas terbentuk karena adanya kesepakatan kelas antara guru dan murid terhadap nilai-nilai universal tadi ya, yang mereka yakini dan disepakati bersama. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti mulai hari Senin kan kalian sepakati bersama di kelas. Nah nanti boleh ditempel. Nanti boleh ditempel sebagai pengingat saja. Oh berarti harus melakukan apa gitu. Ya bersifat universal saja. Ya. Terus kemudian bentuk keyakinan kelas berisi pernyataan yang memuat nilai-nilai universal yang mudah dipahami dan diingat. Nah mereka pertama misalkan tadi di kelas saya itu kan tidak makan dan minum di dalam lab. Berarti nilai yang ingin mereka yakini adalah nilai keselamatan. Ya, berarti tulis saja keselamatan. Diingatkan lagi nanti. Loh kok makan di lab? Ya, nanti terancam keselamatannya, gitu aja, kan gitu. Ya, terus kemudian ada juga yang kemarin melontarkan, Bu, kalau masuk lab kaos kaki wajib dilepas karena bau begitu. Ya boleh, karena selama ini yang mereka lakukan, yang rasakan seperti itu. Ya, kenapa kok seperti itu? Mengganggu orang lain. Berarti kan mengganggu kebebasan orang lain, ya kan? Orang lain kan berhak mencium aroma yang wangi, ya kan? Sejuk, seger, ya. Tapi ada teman yang lainnya kaos kakinya berbau, sehingga mengganggu kebebasan orang lain itu, ya kan? Nah, seperti halnya Bapak Ibu, ya kan? Punya kebebasan, kita punya kebebasan masing-masing. Nah, kebebasan yang seperti apa itu? Ya. Kemudian keyakinan kelas dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah di kelas. Ya. Nah ini kebutuhan dasar manusia ya berikutnya. Nah ini yang menarik ini. Ini kebutuhan kita semua, saya panjenengan semua.
Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, itu kebutuhan. Seluruh tindakan kita memiliki tujuan dan usaha. Kan ada tujuannya, juga ada usaha yang kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan itu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini kebutuhan fisik ya, kebutuhan fisik, makan, minum, tidur, ya, itu kebutuhan fisik. Ya, butuh semua gitu kalau ini ya. Ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya iki kalau di kelas anak-anak kan ono sing gaweane ndelosor we. Nek saya pernah menemui anak ndelosor ya, nek dielekke seneng. Iya Bu, duduk rapi. Engko meneh ndelosor meneh. Ya. Terus ada juga anak yang ingin diperhatikan terus. Ya, itu kasus ya. Jadi anak kalau ditakoni, delelah duduknya di belakang tidak terjangkau. Nah, dia merasa tidak diterima di kelas itu sehingga di jam berikutnya itu bolos. Saya tanya baik-baik, akhirnya saya tunjukkan bahwa kita juga harus menghormati, menghargai orang lain, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu kebebasan. Pasti kita punya kebebasan masing-masing. Kebebasannya panjenengan dengan orang lain mungkin tidak sama. Anak-anak juga sama. Di kelas itu tak tanya, kebebasan yang kamu inginkan apa? Bisa main game Bu. Ada nggak di kelas panjenengan seperti itu? Iya. Terus tak takoni, nek main game itu mengganggu orang lain tidak? Ya, ada yang si pelakunya itu bilang tidak Bu, kan tidak ada suaranya. Nah, terus teman yang lainnya, tapi dia gerak-gerak Bu. Ya, umbrus ngono kan, karena main gamenya apa mungkin dia emosi kan. Nah, pasti kan mengganggu orang lain ya kan. Sementara teman yang lain punya kebebasan untuk belajar dengan tenang. Nah, di sini yang saya sepakati kepada anak-anak, kamu bebas main game silahkan. Ya, ini bebas untuk belajar dengan tenang silahkan, tapi lakukan tanpa mengganggu kebebasan orang lain. Piye carane? Saya bilang gitu. Nah, kamu bisa main game, temanmu bisa belajar fokus, dia nggak bisa toh Bu. Ya piye carane pokoknya. Ya, salah satu contohnya begitu. Terus kemudian di kelas akuntansi kan ada cowok ada ceweknya. Itu sing cowok merokok enggak? Merokok Bu. Sing cewek suka bau asap rokok tidak? Tidak Bu. Nah, berarti kebebasan anak putri tidak suka bau asap rokok. Kebebasan anak-anak putra kebebasan untuk merokok. Misalkan ini tidak di sekolah, tapi ketika saya contohkan itu, misalkan kalian pas kumpul gitu, piye? Yo caranya piye ben tak saling mengganggu. Jawaban anak unik-unik. Helman Bu. Iya, helman Bu ben dirasake dhewe. Jawaban anak itu gitu. Iya benar. Ya, nek perlu gawake kresek sing gedhi terus taleni kepalanya, ya. Biar dihirup sendiri, bebas kan merokok. Kamu juga terbebas tidak bau asap rokok. Saya bilang gitu. Dan seperti itulah makna kebebasan itu. Setiap orang pasti punya kebebasan masing-masing. Ya, tetapi kebebasan itu jangan sampai mengganggu kebebasan orang lain. Nah, saya juga contohkan ke anak-anak, kamu mengumpulkan tugas kadang telat deh, kadang Bu. Ya, berarti mengganggu kebebasan saya no. Waktu saya nonton drakor, saya bilang gitu kan. Nah, sampai ngumpulkan tugas, kudu dikoreksi. Nah, aku malah jadi tidak bebas gitu ya. Oh iya Bu, berarti nek ngumpulkan tugas itu kudu tepat waktu, saya bilang gitu. Ya, jadi kita harus memberikan pemahaman-pemahaman itu sedikit demi sedikit ke anak. Memang kebiasaan membangun budaya positif ini tidak langsung bruk jadi apik itu tidak. Karena kita bukan Bandung Bondowoso, kan? Ya, kita bukan Bandung Bondowoso yang bisa jadi semalam. Ya, kita harus bareng-bareng dan konsisten melakukannya itu. Ya silahkan disisipkan. Saya yakin kalau kita konsisten melakukannya dan seperti
slogannya Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo ya. Betul nggih. Kita itu pendidik adalah sebagai contoh. Apa yang kita lakukan mesti ditiru sama anak-anak kita. Betul apa betul? Betul nggih? Iya, makanya itu tadi motivasi di dalam diri kita itu ayo kita perbaiki. Saya juga masih banyak kekurangan ya. Dengan membaca ini saya menjadi wah ternyata masih banyak yang harus saya perbaiki. Saya belum seperti menjadi pendidik yang diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, itu yang saya ingat sekali ya. Karena saya ingin juga menghargai diri saya sendiri. Ya. Yang keempat ini yo, 4 kesenangan, kelima kekuasaan, kesenangan ya. Pasti setiap orang juga memiliki kebutuhan untuk kesenangan kita masing-masing. Kesenangan saya, kesenangan Bapak Ibu juga tidak sama. Pemenuhannya kapan itu juga tidak sama. Alat pemenuhannya apa juga tidak sama ya. Nah, terus kemudian kekuasaan. Kekuasaan di sini maksudnya ini apa namanya? Ada anak-anak yang ingin dianggap anak-anak yang hebat, merasa hebat gitu. Kita harus ada anak yang ingin menampakkan bahwa aku tuh hebat loh Bu. Nah, kan ada ya, ada anak-anak yang seperti itu ya. Ya kita apa namanya? Motivasi saja, terus kemudian kita apa namanya? Ingatkan pelan-pelan ya. Karena memang itu kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, ingin diterima di circle pertemanannya mereka, kan mereka punya circle pertemanan, kebebasan, kekuasaan, dan kesenangan. Nah, sekarang ini kita refleksi, ya, kita refleksi. Selama ini kita sebagai guru itu ada di posisi yang mana? Di kasus nomor 1, 2, 3, atau 4 atau 5. Ada 5 contoh ini. Nah, kita itu ada di posisi yang mana? Sudah benar apa belum? Sudah sesuai, sudah sesuai apa belum? Tak bagikan kertas kecil, nanti dituliskan kasus yang nomor 1, 2, 3, atau 4 atau 5. Amit mensewu. Oh iya, monggo. Ya. Nah, disimak baik-baik selama ini Bapak Ibu itu ada di posisi yang mana? Ya. Ya. Bentar. Nah, kita simak nggih. Ini kasus yang kadang terjadi di sini. Terdengar mboten nggih? Terdengar nggih? Naren! Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Nah, sekarang yang pernah keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi ya, sana nanti ke boleh lapangan basket. ditulis kasus pertama dan kedua atau pertama dan keberapa gitu. Karena ada 5 kasus di sini. Kasus yang kedua masih anak yang sama. Bu gurunya juga sama. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, Naren.
Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Pernah nggak kita Naren, melakukan Naren. ini? Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Jantungan ya Bisa nanti. jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Ini kasus yang kedua. Maaf sekali. Yang pertama tadi sudah, ya. Yang kedua ada yang pernah seperti ini? Ada. Mungkin pernah gitu, nggak selalu tapi pernah di posisi nomor 1, di posisi nomor 2, di posisi nomor 3 sekarang. Ya, anaknya sama. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ada yang pernah seperti kasus 3? Ada. Sekarang kasus 4, masih Naren lagi. Bintangnya Naren ini. Mulai tersenyum ya Narennya. Naren! Wih. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema?
Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Tuliskan di kertas itu. Besti, ya Bu Adis ini yang biasanya bestinya banyak ini. Buatan saat dikritik, nanti ditunjukkan saja Bu Wiwi. Ya, okay, betul, ditunjukkan aja. Ya, mungkin Mbak Meva karena baru pertama enggak apa-apa. Yang paling benar aja yang mana gitu. Yang bukan paling benar, yang paling sesuai atau yang paling ideal. Gitu. Oke, sudah ditulis ya Bapak Ibu ya. Nanti jujur saja, yang posisi nomor 1. Nah, nomor 1 itu tadi ibu gurunya masih garang ya. Ya, ibu gurunya masih garang. Langsung diminta lari lapangan basket 2 kali. Nomor 1 itu Pak Wendy. Kalau ada muridnya yang terlambat diminta lari lapangan 2 kali atau lebih. Pak Alfian juga 1, pernah di posisi nomor 1. Ya. Kalau ibu-ibu ini, Bu Wiwi, kasus pernah semua. Oh, pernah semua. Pada kondisi tertentu. Iya memang. Kalau bapak-bapak yang sini nih. Pak Wi, kasus 2. Oke. Nih Bu Anis. 5. 2. Wah. Pak Galang, Pak Bima, 2. 5. 5. Nah, luar biasa. Kita analisa satu-satu. Yang kasus pertama itu posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum. Iya. Kok muncul ini lagi ya sebentar. Nah, nomor 1 itu kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Apa namanya? Kita masih berbicara keras kepada anak, terus kemudian menghukum secara fisik ya. Tadi karena diminta untuk lari lapangan basket tanpa mencari tahu penyebab dia terlambat apa, terus kemudian solusi dari masalah itu apa kan tidak disampaikan itu di kasus 1 ya. Kasus yang pertama ini sebagai seorang penghukum, berarti kita posisi selama ini saya juga sama sebagai seorang penghukum pernah melakukan itu ya. Terus kemudian yang kedua tadi apa namanya, masih kasusnya Naren tapi sudah agak turun suaranya ya. Sudah agak turun, tidak lagi tinggi seperti halnya di kasus yang pertama. Tapi di sini ada kata-kata yang dilontarkan oleh ibu guru, nanti saya dimarahi bapak kepala sekolah nak, gitu ya. Kasihan ibu dong, begitu. Itu kan berarti membuat anak merasa bersalah. Ya, itu tepat atau tidak kira-kira? Nah, itu pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga tadi nanti ibu guru sudah memberitahu konsekuensinya. Nanti istirahat, yang lainnya istirahat, kamu tetap di dalam kelas, begitu ya, sesuai dengan keterlambatan dia tadi. Terlambat 20 menit berarti tidak istirahat dia di dalam kelas, begitu. Itu adalah, maaf bukan teman, ini saya keliru memberikan nomor yang di kasus tadi. Itu kasus pemantau. Ya, pemantau.
Jadi, nah kamu terlambat, harusnya masuk jam 7, kamu sampai sekolah jam 7.20. Berarti nanti yang lainnya istirahat, kamu tetap di dalam kelas mengerjakan ketertinggalannya. Berarti kita hanya pemantau saja. Pernah ya kita juga melakukan itu. Terus kan yang keempat, kasus yang keempat itu bestinya. Ya. Boleh suatu saat kita menjadi teman kepada murid kita, tetapi jangan selalu ya, karena nanti anak akan tergantung pada gurunya, pasti akan tergantung. Kok sidik-sidik lapor mbek gurune kuwi, Bu, aku mau ngene. Nah, meneh, Bu, aku tadi gini ya. Pasti akan seperti itu. Ya. Terus yang terakhir itu, yang kelima adalah manajer. Kok enggak muncul? Manajer itu kita menunjukkan bahwa peraturan sekolah masuk jam 7, kamu sampai sekolah jam 7.30. Terus kemudian alasan datang terlambatnya apa? Solusinya apa? Ya kan? Menyetel alarm. Ya, akan dimulai kapan? Nah, ini sudah ideal. Kita jadi seorang pendidik itu berarti menuntun anak mengakui kesalahan dia, ya. Dan anak itu ngaku salah dulu. Dia mengakui dan menyadari bahwa aku tuh salah. Terus disuruh cari solusinya bareng-bareng. Ya, mencari solusi bareng-bareng. Oh, berarti kalau kamu bisa menentukan solusinya itu, berarti kapan mau dilaksanakan. Itu posisi manajer. Jadi dari kelima posisi kontrol ini yang paling ideal mestinya kita lakukan adalah di posisi nomor berapa Bapak Ibu? 5. Ya, nomor 1 Pak Sidik. Ya, nomor 5 betul. Yang paling ideal harus kita lakukan adalah di posisi nomor 5. Kita harus menyelesaikan setiap masalah anak dengan siklus segitiga restitusi. Ya. Nah ini segitiga restitusi. Proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Diawali dengan menstabilkan identitas anak. Identitas anak. Jangan sampai anak gagal identitas. Ya. Kalau anak sedang marah kok kita marah, yo tambah marah. Anak tidak akan mengakui kesalahannya. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian baru kita validasi tindakan yang salah. Ya, bahwa yang kamu lakukan itu sudah benar apa belum? Ya, kalau belum benar, maka harus bagaimana? Nah, itu langkah-langkahnya begitu. Nah, yang terakhir itu menanyakan keyakinannya. Ya, kalau kamu begini benar apa salah? Ya, kalau masih salah, harusnya bagaimana? Terus kemudian nilai keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Tadi kan Naren ditanya keyakinan apa? Menghargai atau menghormati orang lain, kan begitu. Ya. Tapi proses menstabilkan ini tidak berjalan dengan lancar manakala ketika anak meneng ra ngomong. Ya kuwi rangkunge suwi ra karuan kuwi. Ya kan? Ya, lama sekali. Nah, makanya proses menstabilkan itu piye carane kita memposisikan anak biar nyaman, terus kemudian menegaskan juga bahwa salah itu juga boleh kok. Maksudnya tuh dia berbuat salah itu wajar gitu. Wajar, karena manusia kadang berbuat salah, wajar. Terus kita tunjukkan, nah yang benar itu yang bagaimana, biar anak yang mencari sendiri, yang benar yang bagaimana. Terus kemudian kalau anak sudah tahu, oh ya, kalau yang seperti ini salah, maka saya harus seperti ini. Nanti kita rujukan kepada keyakinan kelasnya. Nah, ini. Berdasarkan prinsipnya, menstabilkan identitas itu bahwa berbuat salah itu proses pembelajaran dan tidak salah, wajar gitu. Ya, jangan mengkritik murid yang sedang gagal identitas. Berbuat salah, kok kita mengkritik atau memarahinya, anak juga akan berontak kan begitu. Kita stabilkan saja Bapak Ibu. Ya agak sulit sih, tapi kita bisa mencoba. Anak-anak kita kan anak-anak dewasa, bayangkan kalau anak-anak yang masih TK, masih SD. Kalau anak-anak kita kan sudah dewasa ya. Saya juga membayangkan kalau ini praktek di SD,
TK itu bagaimana? Karena teman-teman saya juga ada yang dari TK. Oke. Validasi tindakan salah. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Nah, tadi kebutuhan manusia itu ada 5 kan? Kebutuhan apa sih yang sedang dipenuhi oleh anak itu? Kita tanyakan. Ya, kebutuhan apa yang sedang ingin dipenuhi? Ingin kebebasan kah? Ingin diperhatikan, ingin kesenangan, atau ingin yang lain? Ya, untuk memperbaiki hubungan dengan murid tidak menghakimi. Kemudian menanyakan keyakinan kelasnya. Ya, makanya kita perlu membuat keyakinan kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita melakukan setiap tindakan kita itu itu adalah berdasarkan motivasi dari dalam diri kita sendiri. Disiplin positif yang ada di diri kita. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid siap mengaitkan keyakinan kelas dan tindakan yang salah. Memang lama, makanya guru BK itu yang paling sabar, ya, dan menghadapi keunikan anak-anak kita. Nah, ini semua Bapak Ibu kita laksanakan di kelas kita masing-masing, ya. Silakan nanti selepas dari kegiatan ini dimulai dari membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ya. Terus kemudian setiap masalah anak kita selesaikan dengan segitiga restitusi, ya. Terus kemudian bagaimana kita mengontrol motivasi dari dalam diri kita. Nah, itu yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu. Ini contoh penerapan segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi yang saya praktekkan bersama Dias. Ini saya bukakan, tapi produk wagu memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian anak. Ibu. Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat lahir batin ya? Oke. Untuk hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Diminta untuk membuat simulasi. Dias, kenapa tadi pagi kamu masih datang terlambat ke sekolah, Nak? Ibu dengar kemarin kamu juga masih datang terlambat. Apa yang terjadi? Iya benar, Bu. Akhir-akhir ini saya sering datang terlambat. Kamu berangkat ke sekolah jam berapa? Saya Faktanya sampai gitu sekolah ya, jam banyak yang tidur 7.30. malam karena dolanan HP. Anak kita. Dia tahu peraturan sekolah itu masuknya jam berapa. Nah, ini mulai menstabilkan mainan Iya, HP Bu, itu tahu. boleh. Sekolah masuk jam Jangan 7, disalahkan. mestinya Boleh. saya sudah di kelas 5 menit sebelum jam 7. Nah, itu kamu tahu kenapa kamu masih datang terlambat? Karena beberapa malam ini saya tidur malam, Bu, karena keasikan main HP. Ini mulai memvalidasi Jadi tindakan dia kamu yang salah. bangun terlambat ya, Nak? Iya, Bu. Mainan HP memang boleh, Nak. Tapi kamu juga harus ingat bahwa kamu punya kewajiban belajar di malam hari dan sekolah di pagi hari. Iya, Bu. Kamu senang bermain HP? Iya, Bu. Jika kamu terlalu asik bermain HP sampai tidur larut malam dan datang terlambat ke sekolah, apakah itu dibenarkan? Itu tidak benar, Bu. Dengan Dias datang terlambat, Biarkan siapa anak yang mencari solusi dirugikan? sendiri, Bapak Ibu. Ya. Yang dirugikan diri saya sendiri, Bu. Dias bersedia untuk merubahnya. Iya, saya bersedia, Bu. Jika kamu bersedia, bagaimana cara melakukannya?
saya akan tidur lebih awal, kemudian menyeting alarm Bu sebelum tidur agar tidak bangun kesiangan. Oke, langkah kamu tidur lebih awal dan menyeting alarm HP-nya. Kalau seandainya kamu lupa men-setting alarm sebelum tidur, bagaimana langkah selanjutnya? Luar biasa Pak Sidik, sudah menerapkannya. Untuk membangunkan saya pada waktu subuh. Dari masalah ini kamu paham ya keyakinan kelas kita agar selalu menjadi orang yang bertanggung jawab, dan itu dimulai dari diri kita sendiri untuk mengubahnya dengan tidur. Terus kemudian ini kemarin saya mencoba membentuk kesepakatan keyakinan kelas. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kian anak, semuanya sehat? Sehat lahir batin ya? Oke. Untuk hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Di fase F komputer akuntansi, nanti pembelajaran kita akan dilaksanakan di lab komputer. Nah, agar proses pembelajaran kita semua merasa nyaman, aman, ya terhadap keselamatan kita dalam menggunakan komputer di dalam lab, apa saja nilai-nilai keyakinan atau kesepakatan kelas yang ingin kita sepakati bersama. Saya tuliskan di sini nilai keyakinan kelas. Ya, nulis cepat dulu, ya Pak Wendy. Satu, apa sih yang ingin kita sepakati bersama agar pembelajaran komputer akuntansi itu berjalan dengan aman, nyaman, dan menyenangkan? Siapa yang bisa tunjuk jari? Ini suara anak. Dilarang makan dan minum di dalam kelas atau di dalam lab. Ya, betul. Kecil, jadi suara saya terdengar jelas, tapi anak-anak tidak saya sodorkan. Lalu kemudian yang kedua, selain tidak boleh makan dan minum di kelas, apalagi dilarang tidur. Oke, tak tulis. Ya, dilarang tidur. Terus kemudian apalagi? Dilarang mainan HP. Ditaati bersama di kelas itu apa? Terus nanti kita simpulkan nilai keyakinan apa sih? Kaos kaki wajib dicopot. Anak-anak gitu. Oke. Nah, kurang lebihnya seperti itu nggih Bapak Ibu. Nanti monggo Bapak Ibu bisa membuat Terus apalagi? Keyakinan atau kesepakatan kelas. Oke, berarti dilarang bicara. Ya, oke. Atau di pelajaran dilarang tentu setiap pelajaran bicara atau ngobrol kebutuhan yang berbeda-beda. Saat guru menjelaskan. Nah, oke. Ada lagi? Cukup. Oke. Sama. Yang pertama, dilarang makan dan minum. Dilarang makan dan minum. Yang perlu kita Karena banyak apel. Ya. Kalau banyak apel, apa sebenarnya? Dilarang makan dan minum. Nanti bisa terus. Akan ketahuan. Di sini ya mulai besok berarti bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri murid-murid kita, ya. Terus kemudian dengan cara apa gitu ya? Dengan cara ya memang kita berusaha memang mengontrol murid-murid kita, namun ketika mereka tidak mengizinkannya pasti mereka tidak akan menaatinya, tidak akan mematuhinya begitu ya. Terus kemudian membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang ingin disepakati bersama di dalam kelas tersebut ya, supaya ketika mereka melakukan kesalahan kita kembalikan lagi ke relnya gitu, ke nilai keyakinan yang mereka sepakati bersama. Kemudian yang ketiga, setiap masalah kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Anak nek salah ojo di salah kita terus, malah dekne nesu, mogok dan seterusnya. Ya, ajak bicara baik-baik, distabilkan dulu identitasnya, baru tunjukkan giring ke arah tindakan mereka itu belum benar, baru kemudian kita kaitkan dengan kesepakatan kelasnya. Dan itu kita laksanakan bareng-bareng ya Bapak Ibu, karena kalau hanya 1-2 saja tidak akan ngefek begitu ya, karena di sini harus dilaksanakan bersama dengan seluruh warga sekolah. Terus kemudian yang terakhir, posisi kontrol tadi, idealnya kita tadi ada di posisi nomor 5, manajer ya Bapak Ibu, mulai kita memposisikan diri sebagai manajer. Nah sekarang setelah menyimak tadi bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah, berikan refleksi terkait sebelum dan sesudah panjenengan
menyimak tadi budaya positif di sekolah sebelum dan sesudah. Monggo siapa yang ingin menjadi sukarelawan memberikan refleksi Bapak Ibu, apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan kita lakukan ke depan setelah keluar dari ruangan ini. Monggo. Sukarelawan ini. Jangan berharap hadiah ya, karena tadi ya karena tadi penghargaan reward itu kalau diberikan secara kontinu itu ternyata memang betul. Coba kita berikan reward terus kepada anak didik kita, terus rutin gitu. Semakin lama kan dia akan semakin manja. Tapi secara berkala enggak apa-apa. Saya tuh enggak ngesai apa-apa Bu Dian. Ngesainya itu uang 5.000 dan 2.000. enggak saya lah. Nggih, monggo yang bisa memberikan refleksi Bu Kaji Dian. Berdiri apa? Biar kelihatan. Terima kasih Bu Rahma atas kesempatannya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya yang tadi disampaikan oleh beliau Bu Rahma itu sebenarnya sudah kita lakukan semua. Apalagi Bapak Ibu guru yang sudah puluhan tahun mengajar, sudah menjadi wali kelas bertahun-tahun, sudah menjadi pembuku, pernah sudah menjadi pembuat rasa bersalah, pernah menjadi teman bagi anak-anak juga, saya yakin pernah, bahkan yang paling ekstrim jadi musuh pun pernah. Saya yakin seperti itu. Ya itulah, menurut saya itulah lika-likunya suka dukanya kita sebagai seorang pengajar, sebagai orang pendidik. Pengajar itu menyampaikan materi sesuai dengan linearitas kita, kemudian sebagai pendidik tidak hanya intelektualnya tetapi juga akhlak dan kepribadian mereka. Bapak Ibu, menurut saya dan akan selamanya akan seperti itu, karena kalau saya pribadi menanamkan nilai-nilai di sekolah, ketika datang ke sekolah ini ya kita niatkan seperti mendidik anak-anak kita sendiri, anak kandung kita sendiri. Jadi kalau itu sudah tertanam pada diri kita, insya Allah tidak akan ada dusta di antara guru dan siswa. Jadi di awal itu sudah ada kesepakatan dulu, anak-anak, terutama ini wali kelas itu sudah seperti ayah dan ibunya mereka sendiri, bahkan malah melebihi. Ada yang tidak terungkap di bapak ibu kandung, itu malah terungkap di wali kelasnya, wali kelas, bapak ibu guru BK, seperti itu. Jadi intinya kalau saya sendiri masuk ke sekolah ini ya anak-anak saya ya yang di sini, anak-anak yang di rumah ya nanti ketika kembali ke rumah ya itu anak-anak saya. Jadi posisinya sama, ketika kita harus menjadi seorang yang tegas untuk mereka ya ditegasi seperlunya saja. Jadi tidak perlu main fisik, tetapi suatu kata yang membuat mereka itu sadar akan posisinya. Kamu kesini mau apa mas? Kamu kesini mau apa mbak? Mau cari ilmu ya, carilah ilmu itu dengan baik supaya nanti hasilnya juga berkah. Tanpa harus menyakiti pihak-pihak lain termasuk gurunya. Itu kan menimbulkan rasa bersalah. Wah aku nakal gitu, berarti gurunya rekoso. Itu kan juga menimbulkan rasa bersalah pada diri mereka. Oleh kamu gini terus, lapornya BK loh. Itu kan penghukum, mengancam. Sebenarnya juga berlaku. Kemudian yang lain bestie teman. Saat mereka sedih, kangen kalau ibunya yang di luar negeri, mereka akan curhat ke kita. Kenapa kok sedih? Karena ibuku. Nah, ibu menengeresi, mereka akan nyaman seperti itu. Itu bestie juga diperlukan, tetapi tidak berlebihan. Mereka akan manja terus kalau seperti itu. Kemudian yang keempat tadi saya lupa apa yang benar. Pemantau itu. Pemantau. Ini juga penting, tidak boleh diabaikan. Sebagaimana orang tua tidak boleh abai terhadap anak, dipantau. Saya yang lebu kok orang lebu, itu juga kita harus memantau mereka. Kemudian yang terakhir dan manajer ini dari keempat tipe tadi dikelola
mungkin yang lain bisa menambah. Tepuk tangan buat Budian. Refleksinya Budian memang luar biasa sekali, nggih. Memang kita pernah ada di posisi itu dan memang pada kasus-kasus tertentu kita berada di posisi itu. Luar biasa sekali yang disampaikan oleh Budian. Kita kadang juga teman, kita juga kadang menghukum, ya, dengan tujuan yang baik tentunya pastinya. Namun di sini memang sudah ada jalurnya, ya, kita wadahi nomor 1, 2, 3, dan 4 itu di pengelolaan manajer, ya, karena memang biar bagaimanapun di sekolah kita bapak ibunya, ya, kalau di rumah mereka milik orang tuanya, begitu. Okay. Untuk berikutnya bapak-bapak nih, ibu-ibu sampun terwakili oleh Budian. Bapak-bapak sinten nih? Pak Sidik atau Pak Wawan, monggo. Pak Sidik, monggo Pak Sidik. Monggo Bapak. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau merefleksi yang tadi disampaikan oleh Bu Hana. Yang pertama seperti yang tadi ada poin 1 sampai 5 yang paling penting itu ya. Saya rasa saya cuma di poin 1 dan 2 seperti Pak Alfian. Kita selalu jadi penghukum. Kalau mungkin ada pemilihan guru tergalak mungkin yang terpilih saya sama Pak Alfian. Jadi setelah dapat wejangan atau masukan dari Bu Rahma, mungkin kedepannya saya akan mencoba ke poin 3, 4 dan yang pastinya ke poin 5 agar menjadi manajer. Tadi saya dibisikin Pak Wawan sama Pak Septian, Pak Sidik kok juga galak berarti saya jadi manajer yang baik dan jadi merangkul anak-anaknya dan jadi yang lebih baik lagi. Oke, cukup sekian, terima kasih. Ini tadi katanya Pak Anton mau nambah itu. Oh, Pak Anton mau nambah, silahkan, monggo Pak Anton. Monggo Pak Anton. Atau Pak C mungkin. Sampun Pak Yusuf. Pak Yusuf sudah punya pengalaman atau Pak Bima? Sudah cukup. Nggih. Kita sebagai pendidik memang dituntut ya untuk dituntut kalau anak kita menuntun untuk menjadi teman, untuk menjadi pelindung juga, nggih, pelindung, pengayom ketika anak-anak belajar di sekolah. Dan seperti slogan kita kan merdeka belajar itu membiarkan anak, merdeka belajar itu dalam arti bukan dibiarkan, tidak, tapi kita tuntun sesuai kodratnya. Ya, kodrat anak itu ya dia memang sudah terlahir dengan keunikan-keunikannya. Keunikan-keunikan, dan ketika ada masalah tentu tidak bisa kita perlakukan yang sama karena ada anak yang nasunan gitu ya, ada anak sing friendly ya, macam-macam anaknya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Sidik sama Pak Budian tadi ya, kita sebagai orang tua di sekolah harus menciptakan suasana belajar di sekolah itu nyaman, aman, dan menyenangkan, begitu, ya, Bapak Ibu. Mungkin ada masukan lagi yang bisa kita bisa disampaikan kepada kami, Bu Intan? Tidak, Bu Anis? Cukup, ya. Sampun, semoga dengan apa yang saya sampaikan ini menjadi pemantik bagi kita. Memang kadang itu semangat itu perlu di push ya, karena kalau sudah leret kita hidupkan kembali, begitu ya, dan kita bersama-sama berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di SMK Bakti Persada Patebon Kendal. Terima kasih. Jika tidak ada masukan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kepala SMK Bakti Persada Patebon.
kepada rekan-rekan guru di SMK Bakti Persada Padepokan, dan tak lupa kepada tim IT SMK Bakti Persada Padepokan yang luar biasa. Saya sampai speechless tadi itu tidak bisa berkata apa-apa, turun dari kelas, wah ini kok seperti ini, sandredek itu tadi Bapak Ibu, dibuat live, tidak tahu ini apa live beneran atau tidak ya, karena memang okay. Saya sudah menyiapkan alat, Pak, sederhana saja alatnya. Ternyata Pak Wendy dan tim IT-nya SMK Bakti Persada itu sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir itu kita harus tetap bahagia, salam dan bahagia. Ya, kita akhiri dengan salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat di SMK Bakti Persada Padepokan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Rahma Maulida. Alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan pada hari ini telah selesai, dan marilah kita tutup kegiatan aksi nyata membangun budaya positif di SMK Bakti Persada Padepokan Kendal dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata ataupun sikap yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,